Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Qauluhu fa kullu man kulifa syar'an wajaba alaihi ay ya'rifa ma qad wajaba lillahi wal jaiza wal mumtani'a wa mislada li ruslihi fastami'a. Fa kullu man mongko utawi saben-saben wong kulifa kang den perdi-perdi sapa man syar'an ing dalem syariat wajaba mongko wajib alaihi ing atase man apa sing wajib ayya arifa ngawruhi sapa man ngawruhi ma ing perkara qad wajaba kang wajib apa ma wajib lillahi keduwe Allah wal jaiza lan jaiz wal mumtani'alan kacegah utawa muhal wa misla dalan wajib ngawruhi sepadane ikilah madhkur minal wajaba lillah wal jaiz wal mumtani li ruslihi keduwe pira-pira utusane Allah fastami'a mongko amrih krungu atau midhanget utawa rungokno sapa sira. Maksudnya setiap orang yang mukalaf ya sudah balik dan berakal secara syariat wajib baginya untuk mengetahui sifat wajib, sifat jaiz dan sifat muhal bagi Allah. Sifat wajib, muhal dan jaiz bagi Allah. Dan juga wajib mengetahui bagi perkara wajib, jaiz dan muhal bagi Rasul. Bagi Rasulnya Allah. Kemudian maksud dari tiap-tiap mukalaf pada bait di atas adalah tiap-tiap orang mukalaf, baik dari golongan manusia dan jin, baik laki-laki ataupun perempuan, walaupun dia orang awam, hamba sahaya atau budak, serta khodam. Namun tidak termasuk malaikat, walaupun kita berpendapat bahwa mereka terkena taklif karena khilaf pada pentaklifan mereka. Hanyalah berhubungan dengan selain makrifat. Artinya malaikat intinya tidak termasuk. Adapun mengenai makrifat atau mengetahui atau mengenal Allah, maka semua malaikat itu sudah mengetahuinya sebagai memang satu tabiat atau watak untuk pembawaan mereka, pembawaan malaikat. Maka tidak ada dari seorang malaikat pun yang tidak mengetahui sifat-sifatnya Allah. Semua malaikat itu tahu tentang sifatnya Allah. Sebagaimana firman-Nya Allah dalam surat Al-Imran ayat 18. Sayyidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Sayyidan akseni sapa Allah anahu saat temen kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak ku maujud ilahu angin kejaba Allah wal malaikatu lan yakseni sapa malaikat wa ulul ilmi lan wong kang duweni ilmu. Ringkasnya Allah itu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia, dan juga malaikat menyaksikan serta orang-orang yang berilmu juga bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Pada ayat ini semua malaikat disebutkan, secara mutlak disebutkan, sementara manusia itu hanya disebutkan orang-orang yang berilmu saja. Selanjutnya masalah taklif mukallaf pada bab kuluman kulifa. Masalah taklif itu ada dua pendapat, ada dua definisi. Yang pertama adalah taklif itu ilzamu ma fihi kulfatun, mewajibkan sesuatu yang mengandung beban. Mewajibkan sesuatu yang mengandung beban. Sedangkan definisi atau pengertian yang kedua, tolabu ma fihi kulfatun,
menuntut sesuatu yang mengandung beban. Kalau yang pertama mewajibkan sesuatu yang mengandung beban, yang kedua menuntut sesuatu yang mengandung beban. Perbedaannya pada mewajibkan dan menuntut. Berdasarkan definisi pertama, yaitu ilzamu ma fihi kulfatun, mewajibkan sesuatu yang mengandung beban. Berdasarkan definisi pertama, itu termasuk, jika dia termasuk yang kuat, maka kuat terhadap beban, maka taklif itu terbatas pada wajib dan haram saja, tidak termasuk sunnah, makruh, apalagi mubah, karena tidak ada beban kewajiban pada perkara yang sunnah, makruh, dan mubah. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, definisi yang kedua, yaitu thalabu ma fihi kulfatun, menuntut sesuatu yang mengandung beban, maka taklif itu mencakup pada perkara yang selain mubah, yaitu sunnah dan makruh juga termasuk. Kalau mubah tidak, karena tidak ada tuntutan pada perkara yang mubah. Jadi intinya mubah itu bukanlah taklif berdasarkan dua definisi di atas. Mubah itu tidak terkena sasaran taklif. Mengenai syarat taklif sendiri itu ada 4. Yang pertama adalah balik, kedua berakal, yang ketiga sampainya dakwah, dan yang keempat adalah selamatnya indera. Maka mukallaf itu adalah orang yang balik serta berakal, yang telah sampai dakwah kepadanya dan selamat inderanya. Pertama adalah mengenai balik. Syarat pertama dari taklif adalah balik, berarti mengecualikan anak kecil sehingga dia tidak tergolong mukallaf. Maka orang yang mati sebelum balik itu termasuk orang yang selamat, sekalipun dia itu anaknya orang kafir, dia tidak akan disiksa karena kekafirannya kalau masih kecil. Kemudian yang kedua syaratnya adalah berakal, maka mengecualikan orang yang gila, maka tidaklah disebut sebagai mukallaf orang yang gila atau gendeng. Demikian juga orang yang mabuk. Orang yang mabuk di sini ada dua, ada yang berdasarkan kelalaiannya, ada yang tidak berdasarkan kelalaiannya. Nah, yang dimaksud orang mabuk di sini adalah orang mabuk yang bukan lantaran kelalaiannya, maka dia tidak terkena taklif. Beda halnya dengan orang yang mabuk tapi karena sembrono, karena kelalaiannya sendiri, maka dia termasuk mukallaf. Yang ketiga, syarat taklif adalah sampainya dakwah. Nah, ini pembahasannya sangat panjang, sekedar disinggung saja. Bahwasannya sampainya dakwah itu nanti mengecualikan orang yang tidak sampai dakwah kepadanya lantaran dia tinggal di puncak gunung yang tinggi misalkan. Maka dia tidak termasuk mukallaf berdasarkan pendapat yang lebih sahih. Nah, berdasarkan syarat sampainya dakwah, itu timbul suatu pertanyaan. Bisakah mencakupi atau mencakup sampainya dakwah dari nabi yang mana saja, walaupun Nabi Adam? Karena tauhid itu bukanlah perkara yang khusus dengan umat ini saja. Ataukah diharuskan sampainya dakwah dari Rasul yang memang diutus kepadanya? Nah, berdasarkan pendapat yang tahqiq, sebagaimana yang dinukil dari Allamah Malawi dari Ubay dalam Syarah Muslimnya, diharuskan sampainya dakwah dari Rasul yang memang diutus kepadanya. Diharuskan adanya sampainya dakwah dari Rasul yang memang diutus kepadanya. Maka dalam hal ini, maka ahlul fatrah, yaitu ahlul fatrah itu zaman di mana terdapat kekosongan Rasul atau dakwahnya Rasul. Ahlul fatrah ini mereka yang berada di zaman-zaman Rasul atau berada pada zaman Rasul yang tidak diutus kepada mereka, adalah orang-orang yang selamat meskipun mereka menyembah patung dan berhala. Sekali lagi, ini adalah salah satu pendapat dari ulama Asy'ariyah dalam bidang tauhid. Mengenai masalah ahlul fatrah itu terdapat pembahasan yang sangat panjang.
terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hadis, ahli tafsir, dan juga ahli kalam. Makanya nanti juga akan timbul pertanyaan, bagaimana dengan orang tua Kanjeng Nabi? Bagaimana juga dengan sekelompok dari ahli fatroh yang katanya tadi selamat, sementara dikatakan bahwasanya Kanjeng Nabi pernah dawuh orang-orang seperti Imri'il Qais, Hatim At-Ta'i, dan sebagian bapaknya para sahabat itu masuk neraka. Nah, ini makanya pembahasannya itu sangat panjang, jadi disinggung saja. Yang keempat adalah penyebutan dari serta selamat indranya. Syarat daripada mukallaf adalah indranya itu selamat. Syarat daripada taklif atau mukallaf yang keempat adalah serta selamat indranya, mengecualikan orang yang selainnya. Karena itulah sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan kalau Allah menciptakan seorang manusia dalam keadaan buta dan tuli, maka gugurlah daripadanya kewajiban berfikir dan taklif. Kemudian perkataan pengarang atau Kiai Nazim dengan mengatakan menurut syarak pada bait tadi, man kulifa syar'an, menurut syarak, menunjukkan bahwasannya makrifat itu wajib dengan syarak, bukan dengan akal. Ini adalah madhabnya Asy'ariyah, beda nanti dengan madhabnya Maturidiyah dan Mu'tazilah. Maka menurut Asy'ariyah ma'rifatullah itu wajib dengan syarak. Begitu juga sekalian hukum-hukum yang lain. Karena tidak ada hukum sebelum syarak. Tidak baik hukum usul, pokok-pokok agama, ataupun hukum furu', cabang-cabang agama. Dan di sini masalah makrifat apakah berdasarkan syarak atau akal atau digabung keduanya, itu pembahasannya juga sangat panjang sekali. Jika disimpulkan, maka dapat disimpulkan bahwa ada 3 madhab yang berbeda pandangan masalah syarak tadi, makrifat menurut syarak. Yang pertama adalah madhab Asy'ariyah. Madhab Asy'ariyah itu yang kita ikuti, yaitu bahwasanya hukum-hukum itu semuanya tetap dengan syarak. Sekali lagi, bahwasanya hukum-hukum itu semuanya tetap dengan syarak, akan tetapi dengan syarat akal, dipandu dengan akal. Yang kedua madhab Maturidiyah, bahwasanya kewajiban makrifat itu tetap dengan akal, bukan sekalian hukum. Kewajiban makrifat bahasanya, bukan sekalian hukum. Itu kalau ulama madhab Maturidiyah. Sedangkan madhab Mu'tazilah itu mengatakan bahwasanya hukum-hukum itu sekaliannya tetap dengan akal. Jadi memang kaum Mu'tazilah itu terkenal dengan andalan bersandarkan pada akalnya. Makrifat itu sendiri maknanya sama dengan ilmu, yaitu al-jasmu al-mutabiq lil waqi' an dalilin. Ringkasnya, mantapnya suatu keyakinan yang sesuai kebenaran serta berdasarkan akal. Mantap suatu keyakinan tapi sesuai dengan kebenaran dan berdasarkan juga dalil. Yang pertama al-jazmu mutabi', mantapnya keyakinan. Al-jazm, keyakinan yang mantap, berarti mengecualikan dzon, prasangka, syak, dan juga wahm. Dzon itu sendiri pengertiannya keyakinan yang lebih kuat dibandingkan keraguannya. Jadi lebih yakin daripada ragu. Sedangkan syak itu antara keyakinan dan dzon itu antara keyakinan dan keraguannya itu sama-sama kuat, 50-50. Syak itu namanya. Iya apa ora, iya ora, iya ora, itu sama-sama kuatnya. Sedangkan wahm itu keyakinannya lebih kecil daripada keraguannya. Kemudian al-jazmu, pengertian dari ma'rifat yang baru dibahas, al-jazmu al-mutabiq lil waqi', sesuai dengan kebenaran.
mantapnya keyakinan sesuai dengan kebenaran lil waqi'. Berarti mengecualikan mantapnya suatu keyakinan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Seperti mantapnya keyakinan kaum Nasrani terhadap ajaran Trinitas. Itu al-jasmu tapi tidak al-mutabi' lil waqi'. Kaum Nasrani itu meyakini adanya ajaran Trinitas. Trinitas itu 3 Tuhan, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus. Dan yang terakhir adalah lil waqi' an dalilin. Al-jasmu al-mutabi' lil waqi' an dalilin. Mantapnya suatu keyakinan yang sesuai dan kebenaran serta berdasarkan dalil. Dan yang terakhir ini yang berdasarkan dalil berarti mengecualikan mantapnya suatu keyakinan yang sesuai dengan kebenaran tapi tidak berdasarkan dalil. Mantap, yakin, sesuai kebenaran tapi tidak berdasarkan dalil. Karena yang demikian tadi tidak berdasarkan dalil itu dinamakan dengan iman yang taklid. Iman yang taklid. Kalau melihat pengertian ma'rifat yang disamakan dengan ilmu, berarti mafhum mukhalafahnya atau pemahaman terbaliknya adalah orang taklid itu sulit ma'rifat. Sekali lagi berdasarkan pengertian al-jasmul mutabi' lil waqi', pengertian ma'rifat yang sama maknanya dengan ilmu, berarti orang yang taklid melu-melu wong liya tapi tidak tahu dalilnya itu orangnya sulit ma'rifat. Makanya santri yang tidak pernah belajar hanya ikut-ikutan tok itu tidak pernah tahu dalilnya, atau orang umum yang patuh terhadap para ulama atau patuh pada seseorang tapi dia tidak tahu dalilnya, orangnya itu sulit untuk ma'rifat sekalipun dia itu selamat dari keimanan. Kemudian orang yang bersifat dhon atau syak dan waham pada akidah-akidah yang akan diterangkan nanti adalah bersifat kafir dengan iktifa. Ini hanya sebatas iklan tok. Iktifa itu kesepakatan ulama. Adapun orang mereka atau orang-orang yang bersifat dengan taklid dalam masalah-masalah akidah, maka pada pembahasan bait setelah ini terjadi perbedaan pendapat. Jadi taklid itu banyak pembahasannya setelah bait yang kita bahas sekarang. Dan kemudian yang terakhir perkataan pengarang yang mengatakan atau Kiai Nazim yang mengatakan makot wajaba. Lihat bait yang awal tadi. Bait awal atau bait yang ke 89 yang baru kita baca 89 910 pada bait 9 satar yang kedua atau separuh yang kedua makot wajaba, artinya sekalian apa-apa yang wajib bagi Allah, Tetapi mana di antara yang diterangkan secara tafsil oleh dalil naqli dan akli, yakni 20 sifat yang nanti akan diterangkan, maka wajiblah sekalian mukallaf untuk mengetahuinya secara tafsil pula. 20 sifat yang dimiliki oleh Allah yang sifat wajib itu harus diketahui secara tafsil. Pembahasannya ke depan. Ada sifat wajib, ada sifat jaiz, dan ada sifat mustahil. Sekilas sifat wajib itu adalah mala yutasawwaru fil aqli adamuhu. Penake ngomong sesuatu yang tidak adanya itu tidak diterima akal. Contoh adanya Allah. Dikatakan Allah itu tidak ada, tidak diterima akal karena wujudnya alam. Sedangkan sifat jaiz itu ma yasihhu fil aqli wujuduhu tarotan wa adamuhu ukhron. Sedangkan jaiz itu adalah sesuatu yang keberadaannya itu pada satu waktu dapat diterima akal, dan pada waktu yang lain ketiadaannya pun dapat diterima akal. Sedangkan yang terakhir sifat mustahil adalah ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Mustahil itu sesuatu yang keberadaannya tidak didapatkan pada akal. Akal itu tidak terima. Misalkan wujudnya adanya Tuhan 2, apalagi Tuhan 3, apalagi Tuhan ada sampai 4, 5, itu secara akal enggak masuk.
pembahasannya pada pembahasan yang bab-bab nanti selanjutnya. Kemudian pada perkataan pengarang yang mislu, yang bait yang kedua yang terakhir, wa mislu dza li ruslihi, maksudnya wajib pula atas tiap-tiap mukallaf untuk mengetahui perkara yang wajib, mustahil dan jais bagi sekalian rasulnya. Kiai Nazim menggunakan lafaz mislu seumpama kepada satu pemahaman bahwa yang wajib, mustahil dan jais pada sekalian rasul tidaklah sama dengan yang wajib, mustahil dan jais pada hak Allah. Makanya menggunakan lafaz mislu. Wallahu a'lam bishawab.